Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robadi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketaatan kita di dalam menuntut ilmu atau belajar ilmu agama ini. Dan di antara ilmu agama yang penting kita pelajari adalah ilmu bahasa Arab. Karena memang para ulama menyatakan kepada kita bahwasannya mereka menyatakan ta'allamu al-lughatal arabiyyah, ya ta'allamu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ya, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena itu adalah bagian dari agama kalian. Dan memang benar demikian keadaannya, bahwasanya agama kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam 11 tempat bahwasanya Allah menurunkan kitab sucinya itu dengan bahasa Arab. Maka untuk itu penting sekali kita belajar ilmu bahasa Arab ini. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita ya bersama-sama menata hati kita, menata niat kita agar apa yang kita pelajari ini menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya dunia dan akhirat kelak. Amin. Baiklah pemirsa, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Febdur Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada pelajaran ke-9 dari kitab jilid yang kedua. Dan kita sudah masuk kepada latihan-latihan dari pelajaran ke-9 ini. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari latihan yang pertama. Dan insya Allah kepada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang kedua. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 63. Nah, baik, kalau belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Nah, baiklah kita masuk kepada latihan yang kedua. Di latihan kedua ini mu'allif menyampaikan kepada kita adanya ayat, ya, adanya ayat yang berbunyi ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, ini ayatnya yang artinya saya ya khairun, lebih baik minhu daripadanya, yaitu daripada Adam. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, minar dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakannya, yaitu menciptakan Adam, min tin, dari tanah liat. Nah, dari ayat ini, potongan ayat ini, kemudian di sana ada 3 soal, ya, 3 soal. Nah, ada 3 soal ini silahkan ya dikerjakan terlebih dahulu, ya. Nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, untuk itu silakan sambil mengerjakan bisa di pause dulu videonya. Nah, baik, silakan dikerjakan dari pause videonya. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai mari kita cocokkan jawabannya. Baik, soal yang pertama, man qala hadza, siapakah yang mengatakan ini? Ini dari ayat ini nukilan dari ucapannya siapa? Ya, maka kalau kita lihat dari konteksnya itu, ini adalah atau di bacaan di halaman sebelumnya, halaman 61, ya, di sana disebutkan bahwasanya ini adalah ucapan iblis. Jadi man qala hadza, ini iblis. Baik, nomor 2, waliman, dan untuk siapa ucapan ini? Iblis mengatakan ini untuk siapa? Maka ini iblis mengatakannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walillah, ya. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, min ayyi suratin hadil ayah, dari surat apakah ayat ini? Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an atau dalam bacaan, maka ini disebutkan dari surat apa? Surat Al-A'raf, ya, dari surat Al-A'raf. Seperti halaman 61 di paling bawah, ya, di surat Al-A'raf. Baik, alhamdulillah
Nah, sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang ketiga. Di latihan ketiga ini juga masih terkait dengan isi daripada bacaan di awal pelajaran 9 ini. Perintah dari mu'alif latihan ketiga adalah do' hadhil alamah, ya, letakkan tanda ini. Ya, maksudnya tanda sahih atau alamah sahih, tanda centang. Ya. Di mana amamal jumalis sahihati, ya, di depan kalimat yang benar. Wahadhil alamah, dan juga tanda ini yaitu tanda silang, ya, atau alamatul khata', ya, amamal jumali, ya, ghair sahihah, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, untuk itu silakan sekarang dikerjakan dulu, dilihat kalimat ini, tempat kalimat ini, ya, dilihat, dicocokkan dengan isi bacaan. Kalau sesuai berarti benar, kalau tidak sesuai berarti salah. Nah, silakan dikerjakan dan di pause terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan, ya, mari kita cocokkan jawabannya. Nah, untuk soal nomor 1, ya, soal nomor 1, yaitu soalnya adalah at-tulabul jududu khamsata asyar. Ya, siswa-siswa yang baru itu ada 15. Benar atau salah? Ya, maka jawabannya ini adalah salah, ya. Yang benar berapa? Yang benar adalah khamsah, ya. Jadi yang benar adalah khamsah. Yang khamsah ta'asar, yang 15 ini siapa? Ya, 15 ini adalah teman dari 5 santri yang baru tersebut. Jadi teman yang lama itu 15, yang baru 5, totalnya 20. Nah, jadi jumlah yang pertama ini adalah salah, ya. Yang jumlahnya 15 itu adalah yang lama, bukan yang baru. Baik, soal nomor 2. Abdurrahman ma fahima makna salasa kalimat. Abdurrahman tidak faham makna dari 3 kata. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar, yaitu di halaman 59, ya. Paragraf yang paling bawah, ya. Paragraf yang paling bawah di sana dinyatakan Abdurrahman adalah belum faham tentang makna 3 kata. Lanjut soal nomor 3. Di soal nomor 3, sa'ala Faisal, ya, sa'ala Faisalu al-mudarrisa ma jam'us sama'i. Ya, sa'ala telah bertanya Faisal, itu Faisal al-mudarrisa kepada Pak Guru dengan pertanyaan apa? Ma jam'us sama'i, apa bentuk jamak dari kata as-sama'i, yaitulah langit. Ini benar atau salah? Ya, kalau kita cocokkan dengan isi dari bacaan di halaman 60, ya, di halaman 60 sebelum dialog itu atau paragraf kedua, akhir paragraf kedua, maka kalimat ini adalah salah, ya. Yang benar siapa? Yang benar bagaimana? Yang benar adalah yang bertanya itu adalah Hasan, ya, Al-Hasan, bukan Faisal. Baik. Jadi kalau di halaman 60 itu di sana adalah Qomal Hasan wa qala ma jam'us sama'i ya Ustaz. Nah, jadi yang berkata itu adalah Hasan, yang bertanya adalah Hasan. Tapi terakhir yang nomor 4, ya, nomor 4. Katabal mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Ya, kataba telah menulis mudarrisu Pak Guru ad-darsa pelajaran 'ala saburati di atas papan tulis. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar, ya. Jawabannya benar sebagaimana di halaman 60 akhir paragraf pertama. Nah, alhamdulillah selesai kita latihan ketiga. Kita lanjutkan kepada latihan berikutnya, latihan yang keempat. Nah, latihan keempat, perintah dari mu'allif adalah ma makna al-kalimatil atiyah. Apa makna dari kata-kata berikut ini? Ada 3 kata, atin, ada, dan al-jad. Nah, silakan, ini jawabannya sudah ada di bacaan, ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, sambil mengerjakan silakan di pause videonya.
Baiklah pemirsa, kalau sudah selesai ya kita silakan cocokkan jawabannya. Yang pertama, makna dari kata atin. Apa makna atin? Ya, yaitu di halaman 60 ya, halaman 60 paragraf kedua. Di sana dijelaskan bahwasannya atin maknahu at-turabu al-mukhtalitu bil ma'i. Yaitu apa, debu yang bercampur dengan air, atau dalam bahasa kita dikenal dengan tanah liat ya, tanah liat. Nah, baik, berikutnya selain apa atin yang ditanyakan juga ada. Apa makna kalimat ada? Ya, maknanya kata ada ini maknanya adalah roja'ah ya, pulang atau kembali. Nah, ya sebagaimana ada di halaman 59. Nah, dan al-jad itu adalah abul atau abul ab ya, bapaknya bapak atau bapaknya ibu, itu namanya al-jad. Dalam bahasa kita dikenal dengan istilah kakek. Nah, baik, nah alhamdulillah kita selesai juga dari latihan yang keempat. Kita lanjutkan kepada latihan yang kelima. Di latihan yang kelima, al-mu'allif menyampaikan perintah bahwasanya di sana iqra al-misal, bacalah contoh. Tsumma akmil ma yali ala ghirariha. Kemudian ya lengkapi yang berikutnya sesuai dengan semacamnya atau yang semisal dengan contohnya itu. Nah, kita baca dulu contohnya ya. Jadi contohnya adalah Asimatus Sudani al-Khurtumu. Ya, ibu kota negara Sudan itu adalah Khartoum. Nah, sekarang diminta kita untuk membuat seperti kalimat di atas itu, dan memasukkan dengan nama ibu kota yang benar. Nah, untuk itu silakan sebagaimana biasa dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakannya, mari kita cocokkan jawabannya ya. Untuk soal yang pertama, nuktah al-Iraqi ya, nuktah. Nah, kalau lihat dalam contohnya berarti yang kata pertama yang dimasukkan adalah kata asimah ya. Asimatul Iraqi ya, ibu kota negara Irak. Apa? Yaitu Baghdad ya, Baghdad, ghain dal alif dal, Baghdad. Nah, asimatul Iraqi Baghdad. Nah, tapi yang kedua, apa? Titik al-mamlakati al-arabiyati as-saudiyati titik. Nah, maka yang pertama isi titik yang pertama sebagaimana dalam contoh ya, berarti diisi asimah ya. Asimatul mamlakatil arabiyati as-saudiyati. Nah, baru nama ibu kotanya ya. Ibu kota kerajaan Saudi Arabia itu adalah apa? Ar-Riyadh. Yaitu di kota Riyadh. Baik, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 titik al-Yamani titik. Nah, dicocokkan dengan apa contohnya? Maka titik yang pertama diisi dengan asimah ya. Asimatul Yamani, apa nama ibu kota Yaman, yaitu Son'a ya, Son'a. Nah, atau San'a ya dalam bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya Son'a, sod, nun, ain, alif dan hamzah. Tahap terakhir yang keempat ya, titik Misra, titik. Nah, kalau dimasukkan sebagaimana dalam contoh berarti asimah ya, asimatu Misra, ibu kotanya Misr, apa? Al-Qahirah, yaitu Kairo. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, sampai di sini kita sudah menyelesaikan 3 latihan pada pertemuan kali ini. Latihan kedua, 4 latihan ya, latihan kedua, 3, 4 dan ke-5. Maka mudah-mudahan dari banyak latihan yang sudah kita kerjakan ini semakin menjadikan kita faham ya tentang makna dari kata-kata dalam bahasa Arab, dan juga semakin menjadikan kita faham terkait dengan penggunaan kata dalam kalimat berbahasa Arab.
Nah, akhirnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan kita dan dijadikan sebagai sebab untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.